Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Arya Satya Jasmita. Saya dari kelompok 8. Di sini, saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Inovasi Aplikasi dan Strategi Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Aplikasi Shopee pada mahasiswa. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Marwan Muharam dengan NIM 64232559 dan yang kedua ada Melisa Nurul Rahmasari dengan NIM 64232067 dan ada Raja Arya Satya Jasmita dengan NIM 64232640. Yang keempat ada Reni Pratiwi dengan NIM 64232341 dan yang kelima ada Zahra Rinjani dengan NIM 64232423. Selanjutnya di sini saya akan membacakan latar belakang di mana perkembangan teknologi digital akibat modernisasi telah mengubah pola belanja masyarakat menjadi lebih praktis melalui platform e-commerce. Shopee menjadi salah satu platform yang paling menonjol di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda, karena terus berinovasi dan menghadirkan strategi pemasaran yang kreatif. Berbagai fitur seperti voucher ongkir, live shopping, dan pengingat promo dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam berbelanja. Selain itu, Shopee juga dikenal dengan kampanye promo rutin seperti 99, 10-10, dan 12-12 yang menawarkan diskon besar dan berhasil menarik perhatian jutaan konsumen. Kerjasama dengan artis dan influencer juga memperkuat citra merek dan memperluas jangkauan pasar. Mahasiswa menjadi salah satu segmen pasar potensial karena mereka aktif dalam dunia digital dan memiliki kebutuhan yang beragam. Kemudahan akses, harga terjangkau, serta promo menarik membuat Shopee diminati di kalangan ini. Namun, belum dapat dipastikan sejauh mana inovasi aplikasi dan strategi pemasaran Shopee benar-benar mempengaruhi kebutuhan pembelian mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inovasi aplikasi dan strategi pemasaran terhadap keputusan pembelian mahasiswa pengguna Shopee. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dengan latar belakang masalah sebelumnya, penelitian bertujuan untuk menentukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah mahasiswa membuat keputusan untuk membeli di aplikasi Shopee karena inovasi aplikasi? Yang kedua, apakah pilihan mahasiswa untuk membeli di aplikasi Shopee dipengaruhi oleh pendekatan pemasaran? Yang ketiga, apakah mahasiswa membuat keputusan untuk membeli di aplikasi Shopee karena inovasi dan taktik pemasaran digital? Selanjutnya, tujuan penelitian. Dari konteks dan frase sebelumnya, berikut adalah apa saja yang ingin diketahui oleh penelitian ini. 1. Untuk menganalisis bagaimana inovasi aplikasi memengaruhi keputusan pembelian pelanggan. 2. Untuk menganalisis bagaimana strategi pemasaran memengaruhi keputusan pembelian pelanggan. 3. Untuk menganalisis bagaimana inovasi aplikasi dan strategi pemasaran berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap mahasiswa. Berikutnya, manfaat penelitian. 1. Manfaat akademik. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam bidang manajemen pemasaran, khususnya terkait perilaku konsumen di era digital, dengan menyoroti peran inovasi aplikasi dan strategi pemasaran terhadap keputusan pembelian mahasiswa. Temuan penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan literatur pemasaran digital, terutama dalam memahami hubungan antara teknologi pemasaran dan pola pembelian generasi muda. 2. Manfaat praktis. Temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengelola aplikasi Shopee dalam merancang strategi pemasaran dan inovasi yang lebih efektif untuk mahasiswa sebagai target pasar. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran ilmiah bagi pelaku e-commerce mengenai pentingnya
inovasi dan pemasaran digital dalam membangun loyalitas serta mendorong keputusan pembelian konsumen muda. Hasilnya dapat menjadi masukan yang relevan bagi perusahaan e-commerce dan stakeholder lain dalam mengembangkan layanan yang kompetitif dan berfokus pada perilaku konsumen digital, khususnya mahasiswa. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini terbatas pada mahasiswa pengguna aktif aplikasi Shopee sebagai platform belanja online. Fokus utamanya adalah menganalisis pengaruh inovasi aplikasi dan strategi pemasaran terhadap keputusan pembelian. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan diasumsikan bahwa responden dapat menilai pengaruh kedua variabel tersebut terhadap keputusan belanja mereka. Analisis data dilakukan melalui uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji determinasi, serta uji hipotesis dengan bantuan program SPSS. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagan kerangka berpikir. Pada gambar ini, ditampilkan kerangka berpikir penelitian yang menjelaskan tentang hubungan antara dua variabel dependen dan satu variabel independen. Variabel-variabel ini meliputi yaitu inovasi aplikasi atau X1 merupakan variabel independen pertama yang menggambarkan sejauh mana pengembangan dan pembaruan teknologi aplikasi berperan dalam menarik minat konsumen. Contohnya yaitu bisa berupa fitur-fitur baru, kemudahan pengguna, atau tampilan aplikasi yang lebih menarik. Yang kedua ada strategi pemasaran atau X2, merupakan variabel independen kedua yang mencerminkan berbagai upaya pemasaran yang dilakukan seperti satu promosi, diskon, endorsement, ataupun pemasaran digital yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir ada keputusan pembelian yaitu Y, merupakan variabel dependent. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan hasil dari pengaruh yang ditimbulkan oleh inovasi aplikasi dan strategi pemasaran terhadap minat atau tindakan konsumen dalam melakukan pembelian di aplikasi Shopee. Selanjutnya, pada slide ini memuat dua pasang hipotesis, yaitu hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau HA, yang digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen terhadap variabel dependen dalam konteks aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa. Bisa kita lihat di sini ada hipotesis pertama yaitu terkait inovasi aplikasi HO1. Atau hipotesis 0 diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap inovasi aplikasi terhadap keputusan pembelian konsumen pada aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa. Artinya yaitu diasumsikan bahwa inovasi aplikasi Shopee tidak memiliki pengaruh berarti terhadap keputusan mahasiswa dalam melakukan pembelian produk melalui Shopee. Yang kedua ada HA1 atau hipotesis alternatif, yaitu diduga terdapat pengaruh yang signifikan terhadap inovasi aplikasi terhadap keputusan pembelian konsumen pada aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa. Yang artinya yaitu diasumsikan bahwa inovasi pada aplikasi Shopee seperti fitur baru, tampilan user yang friendly, atau efisiensi pengguna berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa. Selanjutnya di sini ada hipotesis kedua, yaitu terkait strategi pemasaran atau HO2 atau hipotesis 0. Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap strategi pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen pada aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa. Yang artinya yaitu diasumsikan bahwa strategi pemasaran Shopee seperti promosi, diskon, atau campaign tidak berdampak signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa. Yang kedua ada HA2 atau hipotesis alternatif kedua, yaitu diduga terdapat pengaruh yang signifikan terhadap
Strategi pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen pada aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa, yang artinya yaitu strategi pemasaran dianggap mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam membeli melalui aplikasi Shopee, misalnya karena tertarik promo 11.11 atau tanggal kembar dan juga gratis ongkir. Di sini ada HO3 atau hipotesis 0. Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap inovasi aplikasi dan strategi pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen pada aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa, yang artinya diasumsikan bahwa secara bersama-sama inovasi aplikasi dan strategi pemasaran tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di kalangan mahasiswa pengguna aplikasi Shopee. Selanjutnya di sini ada HA3, yaitu hipotesis alternatif. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap inovasi aplikasi dan strategi pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen pada aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa, yang artinya diasumsikan di sini bahwa jika inovasi aplikasi dan strategi pemasaran digabungkan, maka keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian dalam membeli produk melalui aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, di slide ini berisi tentang metode dan desain penelitian. Di penelitian ini, kami memakai metode kuantitatif, yaitu menguji hipotesis perhitungan statistika yang telah ditentukan teknik proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para responden, yaitu mahasiswa aktif sebagai respondennya yang merupakan pengguna aplikasi Shopee. Teknik pengumpulan data. Slide ini menjelaskan bagaimana cara peneliti mengumpulkan data dari responden untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam penelitian yang mengeksplorasi pengaruh inovasi dalam aplikasi dan strategi pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen di aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa, peneliti menggunakan dua pendekatan untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama kuesioner dan yang kedua studi literatur. Yang pertama, kuesioner, kami menyusun pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diisi langsung oleh responden, yaitu mahasiswa pengguna Shopee. Kuesioner ini menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala ini membantu untuk mengukur sejauh mana responden setuju atau tidak terhadap setiap pernyataan terkait variabel yang akan diteliti. Yang kedua, studi literatur. Metode studi literatur adalah aktivitas yang melibatkan pengumpulan data dari data pustaka dengan meninjau berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian terdahulu, dan arsip resmi. Slide berikutnya berisi daftar item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur setiap variabel dalam penelitian. Semua pertanyaan ini disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel yang sudah dijelaskan dalam definisi operasional pada bab 3 proposal. 3 variabel utama yang ada X1 inovasi aplikasi, X2 strategi pemasaran, Y keputusan pembelian. Variabel X1 inovasi aplikasi, variabel ini mengukur bagaimana inovasi fitur dan teknologi di aplikasi Shopee mempengaruhi minat pengguna. Adapun pertanyaan dari inovasi aplikasi, yang pertama, fitur-fitur baru yang ditambahkan Shopee membuat saya lebih tertarik untuk berbelanja. Yang kedua, inovasi dalam sistem pembayaran Shopee membuat transaksi saya menjadi lebih mudah. Yang ketiga, aplikasi Shopee menawarkan pengalaman belanja yang lebih baik dibandingkan aplikasi lain berkat inovasinya. Yang keempat, Shopee menyediakan fitur-fitur personalisasi, rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan saya. Dan yang kelima, inovasi dalam fitur Shopee Live atau Shopee Video membuat saya tertarik membeli produk. Strategi pemasaran X2.
Yang pertama, promo dan diskon yang ditawarkan Shopee menarik perhatian saya untuk membeli. Yang kedua, penawaran cashback di Shopee mendorong saya melakukan pembelian lebih banyak. Yang ketiga, kampanye besar seperti 11.11 atau 12.12 Shopee membuat saya lebih sering berbelanja. Yang keempat, Shopee menggunakan strategi pemasaran yang efektif dalam menarik minat mahasiswa. Dan yang kelima, strategi pemasaran Shopee membuat saya lebih memilih Shopee dibandingkan platform lain. Keputusan pembelian. Yang pertama, saya memutuskan untuk membeli produk di Shopee karena inovasi yang ditawarkan. Yang kedua, strategi pemasaran Shopee membuat saya merasa lebih yakin untuk membeli produk. Yang ketiga, saya lebih sering melakukan pembelian impulsif karena promosi yang ada di Shopee. Yang keempat, inovasi dan kemudahan dalam aplikasi Shopee mempengaruhi keputusan pembelian saya. Dan yang kelima, saya merasa puas dengan keputusan saya berbelanja di Shopee berkat inovasi dan strateginya. Saya akan membahas mengenai populasi dan sampel dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa yang menggunakan aplikasi Shopee sebagai platform belanja online di daerah Jakarta. Mahasiswa dipilih karena mereka adalah kelompok yang aktif menggunakan teknologi digital dan sering menjadi target strategi pemasaran. Mereka juga merupakan pengguna dari berbagai fitur inovatif dari aplikasi e-commerce. Selanjutnya, sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sampling non-probability dengan pendekatan sampling purposive, yakni pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan khusus. Kriteria sampel dalam penelitian ini mencakup mahasiswa. Yang pertama, berstatus sebagai pengguna aplikasi Shopee yang aktif. Yang kedua, pernah membeli sesuatu menggunakan aplikasi Shopee. Yang ketiga, berdomisili di wilayah Jakarta dan sekitarnya, di mana akses terhadap internet dan platform e-commerce lebih dominan. Dan yang keempat, berusia antara 18 sampai dengan 25 tahun, sesuai dengan karakteristik generasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Proses analisis data melibatkan langkah-langkah teratur yang diterapkan untuk mengubah informasi mentah menjadi informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Karena data yang digunakan adalah kuantitatif, tujuan dari proses analisis data dalam penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Analisis dilakukan menggunakan metode kuesioner angka yang sudah tersedia. Teknik analisis data yang pertama yaitu uji kualitas data. Ada validitas dan reliabilitas. Uji validitas merupakan jenis pengujian yang digunakan untuk memahami dan menilai seberapa tepat serta konsisten alat ukur yang dipakai untuk mengukur hal-hal yang seharusnya diukur. Sebuah kuesioner bisa dianggap valid jika setiap pertanyaan yang ada di dalamnya mampu berfungsi sebagai penghubung untuk menjelaskan dan memahami apa yang coba disampaikan oleh kuesioner tersebut. Dalam analisis statistik, suatu item dikatakan valid jika nilai signifikan p-value kurang dari 0,05. Artinya ada korelasi statistik signifikan antara item dan variabel. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas adalah suatu bentuk pengujian terhadap alat yang digunakan dalam penelitian untuk menunjukkan seberapa konsisten alat ukur tersebut dapat dipakai. Dalam penelitian ini, reliabilitas dinilai menggunakan koefisien Alpha-Cronbach sebagai indikator utama. Alpha-Cronbach digunakan untuk mengukur konsistensi internal antar item dalam satu variabel dan menunjukkan sejauh mana pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner saling berkaitan secara positif. Nilai Cronbach alpha yang diterima secara umum dalam penelitian sosial minimal adalah lebih dari 0,60. Semakin tinggi nilai alpha mendekati 1,00, maka instrumen dianggap semakin reliable. Teknik analisis data yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Asumsi klasik merupakan salah satu asumsi penting dalam analisis ekonometrika yang mencakup asumsi tentang normalitas, homoskedastisitas, multikolinearitas, dan tidak adanya autokorelasi. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan pada data dengan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dinyatakan bahwa terdapat variabel yang tidak terikat dan variabel yang terikat. Keduanya dapat memiliki distribusi normal atau tidak normal. Hasil dari analisis statistik akan turun jika ada variabel dengan distribusi tidak normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas menunjukkan bahwa sampel berbeda karena adanya korelasi antara variabel bebas dan variabel independen. Dalam model regresi
karena koefisien menampilkan kesalahan standar error besar. Nilai T hitung dan T tabel akan lebih rendah saat koefisien diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear antara variabel tidak terikat yang terpengaruh dan variabel yang terikat. Nilai toleransi dan nilai faktor variasi inflasi atau FIF dapat digunakan untuk menentukan apakah ada multikolinearitas pada model regresi. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang dilakukan melalui uji Gleiser memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varian dari sisa pengamatan satu dengan yang lain dalam model regresi. Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kesalahan gangguan pada periode T dengan kesalahan gangguan pada periode T1 atau yang sebelumnya. Model regresi yang baik adalah model yang tidak memiliki autokorelasi. Selanjutnya, teknik analisis data yang ketiga yaitu analisis regresi linear berganda. Regresi berganda adalah salah satu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Apakah tiap variabel bebas memberikan dampak positif atau negatif terhadap variabel terikat saat mengalami perubahan. Rumus untuk persamaan regresi berganda dapat dijabarkan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 ditambah E. Y di sini yaitu variabel terikat, A yaitu konstanta atau intercept, B1, B2, B3 yaitu koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap Y, X1, X2, X3 yaitu variabel bebas, dan E yaitu error atau residual atau kesalahan prediksi. Teknik analisis data yang keempat yaitu uji hipotesis. Yang pertama uji T parsial dan yang kedua uji F simultan. Tujuan dari uji T adalah untuk menentukan apakah variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen secara nyata atau tidak. Metode pengujian menetapkan bahwa H0 akan diterima apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel bebas tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terkait. Sebaliknya, apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 akan ditolak. Untuk mendapatkan nilai T tabel menggunakan rumus T tabel sama dengan T pada alpha per 2 dengan derajat kebebasan N-K-1. A per 2 di sini yaitu tingkat signifikansi yang dibagi 2. N yaitu jumlah sampel atau observasi, K yaitu jumlah variabel independen atau X, N-K-1 yaitu derajat kebebasan atau degree of freedom untuk regresi linear berganda. Selanjutnya yang kedua, uji F simultan. Uji simultan F digunakan untuk menguji signifikansi model regresi yang dibangun. Analisis uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung lebih kecil dari F tabel yang ditentukan dengan menggunakan rumus F tabel sama dengan F pada alpha dengan derajat bebas pembilang K dan penyebut N-K-1. Dengan demikian, nilai kritis pengambilan keputusan H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Hal ini menampilkan bahwa variabel bebas dan variabel terikat saling mempengaruhi. Tetapi apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Ini menunjukkan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat tidak ada hubungan. Selanjutnya yang kelima, uji determinasi. Koefisien determinasi R kuadrat digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi dalam variabel terikat. Koefisien determinasi memiliki nilai yang bervariasi antara 0 hingga 1. Apabila koefisien determinasi hampir 0, hal ini menunjukkan bahwa model sangat kurang mampu dalam meramalkan perubahan pada variabel dependen. Dalam hal ini, model tidak banyak membantu dalam memprediksi atau memberikan penjelasan mengenai variasi yang terjadi pada variabel yang terkait. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.